Orang Sumatera bilang kita kopek. Kalau orang Jawa bilang dioncei. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan dari beberapa penonton yang menanyakan tentang bagaimana cara membuat pompa yang tidak otomatis menjadi otomatis gitu. Oke, sebelumnya sih sudah pernah saya bahas ya, tapi kali ini saya akan membahasnya dengan cara yang sedikit beda gitu ya. Apa bedanya? Silakan lihat aja nanti ya. Jadi gini kawan-kawan, syaratnya nih yang pertama ya, untuk membuat pompa yang tidak otomatis menjadi otomatis ya. Oh ya, sebelumnya saya bagi kawan-kawan yang lain mungkin pengen tahu ya, apa sih bedanya pompa yang otomatis sama yang tidak gitu ya. Pompa yang tidak otomatis itu ketika kalian pengen menghidupkan pompa ini, kalian harus nyolokkan ke listrik. Colok cek, ya nyala nyet gitu. Ketika kalian nggak butuh, kalian cabut. Nah, itu namanya nggak otomatis. Nah, sedangkan pompa otomatis itu listrik dicolok terus ya. Terus pompanya kalau kalian buka keran misalkan ya, maka pompa akan otomatis memompa. Terus kerannya kencang jos gitu ya. Kalau kalian tutup kerannya, maka dia akan otomatis mati. Nah, itu yang dinamakan pompa otomatis. Oke, sekarang kita balik lagi ya. Bagaimana caranya membuat pompa menjadi otomatis? Yang pertama, syaratnya ya. Kalian harus punya pompa yang non otomatis dulu. Terus pompanya harus yang model self priming. Apa itu self priming? Yaitu kalian perhatikan ya. Di sini ini kan rumah impeller ya, dan impellernya ada di dalam. Perhatikan ya. Pipa inputnya sama outputnya ini tinggi ya, perhatikan ada jarak di sini. Nah, jarak yang cukup tinggi ini adalah tempat nyimpan air di dalam, sehingga pompa ini ya, kalaupun sampai kehabisan air, akan selalu ada air setinggi ini di dalam. Apa gunanya air ini? Air ini gunanya adalah kalau kita nyalakan pompa, maka kita nggak perlu mancing-mancing lagi. Karena apa? Air sudah dipancing sendiri dengan sisa air yang ada di sini. Nah, itu. Jadi syarat yang pertama, kalian harus pastikan bahwa pompa kalian adalah tipe yang self priming ya. Itu tadi ciri-cirinya. Baik, kemudian yang kedua ya, yaitu kalian siapkan alat otomatisnya. Nah, di sini saya ngomongin alat otomatis berupa pressure switch. Oh ya, agar kalian lebih jelas, saya dekatkan aja ya kameranya ya. Oke, tadi seperti saya bilang, kalian mesti punya pressure switch ya. Ini adalah alat yang akan membuat dia otomatis gitu ya. Oke, kemudian ya, otomatisnya kita udah punya ya. Lalu kalian harus pastikan ya, pompa ini sudah memiliki check valve ya. Nah, pompa ini sudah dilengkapi dengan check valve ya. Kalian bisa perhatikan, biasanya dia berbentuk flank seperti ini. Terus untuk memastikan, kalian raba di sini ya. Kalian raba di sini itu seperti ada lidah karet gitu ya. Perhatikan kalau saya tusuk-tusuk ya. Nah, seperti itu. Saya tusuk kayak gini, lidahnya buka. Kalau saya tarik jari saya, dia nutup. Nah, seperti itu. Untuk lebih perjelas, nanti saya tampilkan aja ya gambarnya di ini. Saya carikan gambar di internet, silakan perhatikan. Itulah namanya check valve. Kalau ternyata pompa kalian tidak ada check valve-nya, kalian bisa belikan sendiri. Jadi kalau check valve itu banyak sekali macamnya ya. Biasa orang menyebutnya klep tabuk ya. Ini udah ada bawaannya sehingga kalian nggak perlu lagi. Ciri-cirinya ya seperti ini ya. Ada bautnya dua kayak gini, biasanya seperti itu pada umumnya. Terus di sini ada lidah karet tadi. Baik, tadi udah 3 persyaratan ya. Kemudian syarat yang keempat ya. Syarat keempat, kalian harus siapkan pressure tank ya kawan-kawan. Nah, pressure tank ini yang sering diabaikan orang ya. Orang sering bilang bahwa nggak perlu tangki, nggak apa-apa, bisa kok. Caranya nanti disetting aja tekanannya, pressure switch-nya ya, otomatisnya disetting agar gimana caranya dia nggak cetak-cetek gitu. Nah, itu salah kawan-kawan. Kemarin saya baru saja mendapatkan kasus ya. Seseorang memanggil saya, "Pak, pompa saya kenapa ya?" gitu. Terus saya perhatikan rupanya ini udah disetel-setel sampai tekanannya tinggi, rupanya pompanya udah nggak kuat ya, kepanasan, akhirnya pompanya terbakar ya, teman-teman. Seperti itu gitu ya.
Nah, kalian mungkin bertanya-tanya, loh Pak, kan ada thermal protectornya. Thermal protector itu untuk melindungi sekali-sekali ya kawan. Di sini memang ada tulisannya nih, ya, motor dilengkapi dengan thermal protector. Tapi kalau kalian paksa terus-menerus, lama-lama ya dia akan melindungi sekali-sekali. Kalau terus-terusan, lama-lama nggak bisa melindungi lagi gitu. Nah, inilah gunanya pressure tank ya. Pressure tank ini terserah kalian pilih merek apa aja terserah ya kan. Yang penting ukurannya ya, makin besar tangki makin baik ya. Apa baiknya? Seperti saya bilang, kalau kalian hanya pasang otomatis atau pressure switch, maka dia nanti akan bunyi cetak-cetok. Nah, agar tidak cetak-cetok cepat, maka kalian harus punya tangki ya. Nah, memang banyak tangki dijual di luar sana yang ada yang 2 liter gitu ya. Nah, ini yang 19 liter. Jadi kenapa saya bawa ini? Karena saya udah membuktikan ya, kalau yang kecil-kecil itu nanti nggak tahan lama biasanya ya kawan. Ya mungkin setahun tahan gitu ya. Lagi pula dia cetak-ceteknya masih kurang jarang ya. Dia masih cetak-cetek ya, misalkan ya tiap 10 detik misalkan. Tapi kalau ini bisa hitungan menit ya, tergantung pemakaian juga sih. Tapi paling tidak kayak 20 detik gitu masih ya bisa ya pakai ini. Jadi itu tadi ya, ini persyaratan keempat, kalian harus punya pressure tank gitu ya. Baik, jadi menurut saya sih itu aja persyaratannya. Sekarang bagaimana cara merangkainya ya, ini yang penting ya kawan. Yang pertama gini, untuk merangkai perpipaannya dulu aja ya, bagaimana cara memasang pressure switch-nya gitu ya. Nah, untuk masalah elektrikalnya nanti belakangan ya. Sekarang secara mekanikalnya bagaimana ya? Bagaimana cara kita memasang ini ke sini? Karena apa? Ternyata tidak ada lubangnya kawan ya. Biasanya kan ada lubang sini, ternyata tidak ada. Di sini juga nggak ada ya. Kadang-kadang Shimizu itu punya lubang di sini, punya lubang sini. Saya nggak tahu kalau merek lain ya, mungkin ada lubangnya atau tidak. Kalau ada, kalian tinggal pasangkan nipel di sini, terus kalian pasangkan di sini ya. Ingat, lokasi pemasangan otomatis atau pressure switch ini harus di daerah yang bertekanan ya. Daerah bertekanan itu mana? Perhatikan ya. Ini kan air masuk ya kanan. Nah, di sini ada perbatasan, di dalam ini ada dinding ya. Jadi air itu masuk dari sini lalu turun ke sana. Terus dia akan keluar dari impeller ke sini. Nah, daerah sini itu bertekanan ya kawan. Jadi mulai dari sini ini bertekanan juga, terus sini juga ya. Jadi daerah hisapan hanya di sini, selebihnya daerah tekanan. Nah, daerah tekanan itu karena meliputi ini terus ini, maka kalau ada lubang di daerah sini boleh ya. Karena apa? Saksan tadi kan di sini ya, tingkat hisapan tadi daerah sini. Ini daerah bertekanan, ini juga bertekanan ya. Tapi kalau nggak ada lubang, kalian nggak usah pusing-pusing kawan ya. Nanti kalian bisa beli alat ini. Apa sih ini? Ini adalah T khusus pompa ya, untuk membuat pompa menjadi otomatis ya. Nah, sebelum kita bahas ini, saya akan tunjukkan dulu bagaimana cara pemasangannya. Habis itu saya akan bahas lebih detail sedikit tentang ini ya. Oke, cara pemasangannya begini kawan. Perhatikan ya. Sekarang kalian rencanakan dulu ya. Air masuk dari sini. Dia mau keluarnya ke sana atau ke sana atau ke sana ya. Jadi ini adalah lubang keluarnya. Perhatikan ya. Ini saya belum pasangkan permanen dulu ya. Kalau nanti pasang permanen harus kasih seal tape. Kita cobakan dulu ya arah-arahnya kemana. Nah, perhatikan ya. Kalau kalian udah pasang seal tape pastinya udah seret ya. Sekarang kalian mau keluar ke sana atau ke sana gitu ya. Saya anjurkan jangan seperti ini. Perhatikan. Apa kelemahannya kayak seperti ini? Ini nanti adalah tempat otomatis atau pressure switch. Nah, di sini. Kalau kalian taruh sebelah sini, kalian nanti kalau naruh air, ngisi air pancingan untuk pertama kali ya, maka susah ya, karena harus buka ini, ada pressure switch-nya. Nah, seperti itu. Jadi arahkan ke sini atau lebih baik ke sini, karena ke sini akan jauh lebih bebas. Perhatikan tuh. Kalau ke sini sih lumayan. Nah, masih lumayan di sini ya. Oke. Nah, kalian mungkin bertanya, loh Pak, katanya nggak usah mancing. Pertama kali ya tetap harus mancing ya, kan masih kosong oblong-oblong di sini gitu ya. Oke, jadi terus kalian tentukan dulu ya. Misalkan contoh nih,
ke arah sana ya, jadi keluarnya ke arah sana, maka saya akan pasangkan sini. Nah sayangnya ini pressure switchnya ukuran lubangnya 3/8, sementara ini dratnya 1/4. Apa yang saya lakukan? Maka saya membeli ini apa istilahnya ini reducer ya, reducer bushing atau bushing reducer, ukuran berapa? 1/4 ke 3/8, 1/4 female ke 3/8 male, 1/4 cewek ke 3/8 cowok gitu. Oke. Nah, sebelum nanti saya akan tunjukkan detailnya ya kawan-kawan. Nah, ini tinggal dipasangkan ke sini seperti ini. Ya, terus ini ke sini. Kemudian di atasnya, nah ini baru kita taruh pressure tank ini ya. Oke. Coba saya pasangkan dulu ya. Nah kayak gini, jadi nanti tinggal dikencengkan aja ya, tuh perhatikan. Nah mungkin kalian tertarik yang ini tadi ya kawan. Oke, saya akan bahas lebih detail lagi ya. Saya akan dekatkan ke kamera biar kalian nggak penasaran apa ini ya. Baik, ini saya perlihatkan lebih dekat ya kawan. Ini adalah T pompa ya. Ini banyak sekali dijual ya di toko-toko bangunan misalkan itu ya. Tapi ya memang sih kadang-kadang toko bangunan ada yang nggak lengkap, nggak jual. Terus ini kalian perhatikan ya, barangnya cukup halus, cukup mulus ya kawan. Mereknya ini merek Honda. Nah seperti ini. Jadi ini ukurannya, yang ini sebelah sini drat cowok ya, male 1 inci, sebelah sini keluarannya 1 inci juga, terus ini 1 inci. Nah banyak yang tanya ke saya, apa pak namanya? Ini namanya T ya kawan. Dalam bahasa Indonesia ya kayak huruf T aja, karena perhatikan nih, kalau digini kan ya kayak huruf T kan. Nah seperti itu. Nah kemudian T ini kalau dalam bahasa Inggris ditulisnya TEE ya, T bacanya seperti itu. Nah ini kenapa kok disebut T pompa, karena memang khusus dirancang untuk membuat pompa otomatis. Perhatikan ya, ada lubangnya sini. Nah kemudian seperti tadi saya bilang ya kawan, otomatis itu yang namanya otomatis pressure switch ya, lubangnya di sini ini kadang-kadang ada yang 1/4 ya. Tapi kali ini punya saya punyanya 3/8, sehingga kalau dipasang nggak cocok ya. Sementara T ini hanya ada yang ukuran 1/4 ya setahu saya. Nanti kalau ada ukuran 3/8 saya share juga ya yang dari Honda ini. Kenapa sih saya suka Honda? Karena lihat dalamnya halus banget ya, kan pengerjaannya itu cukup halus gitu ya. Dan memang ini sih saya udah sering lihat ya orang pakai, cukup bagus. Terus rating tekanannya ini setahu saya sih 10 bar ya, atau 150 PSI ya kawan. Jadi jangan gunakan di atas itu. Kemudian kalian juga kalau ngencengin hitung-hitung ya, ini hanya untuk 10 bar, jadi jangan terlalu kuat. Ini tadi kan untuk untuk pressure tank ya kawan. Nah pressure tanknya kalau ngencangin ya secukupnya lah, jangan sekuat tenaga ya. Kalau orang-orang kadang tenaganya kuat sekali, dikencengin banget, nanti takutnya retak ya. Jadi perhatikan juga kalau tekanan, apalagi tekanan pompa ya kawan. Pompanya sendiri itu maksimal biasanya hanya 2 bar aja, atau 1,8 bar gitu ya, atau sekitar berapa itu, 30 PSI ya. Jadi nggak perlu terlalu kenceng ya, udah yang penting udah nggak bocor aja, selesai gitu ya kawan. Oh ya, tadi bagaimana pak kalau saya terlanjur beli yang 1/4 dratnya sini, sementara otomatisnya 3/8 ya. Nah maka kalian memerlukan alat ini ya, ini namanya bushing tadi ya, reducer bushing atau bushing reducer ya. Jadi drat dalamnya ini pas ya, 1/4 masuk seperti ini. Kemudian drat luarnya ini adalah 3/8, jadi pas dengan pressure switch atau otomatisnya tadi. Perhatikan tuh seperti itu. Nah ini karena peragaan saya belum pasangkan ini ya, seal tape ya kawan. Ini harusnya kalian pasang seal tape yang bagian sini terutama ya, bagian yang dalam sini tadi. Kalau yang sini ini tergantung ya.
Kalau otomatisnya kalian sudah ada sealnya karet seperti ini, maka kalian nggak memerlukan seal tape lagi, kawan-kawan. Perhatikan ya. Ini saya bukain. Tuh udah ada seal karetnya ya. Jadi yang penting nanti seal karetnya mentok sama ini bagian dratnya ini ya. Kalau udah mentok tinggal dikencengin aja. Contoh ya kayak ini ya, nggak pakai seal tape. Oh, udah kenceng kayak gini ya. Jadi nggak perlu seal tape lagi. Baik, sekarang kita akan bahas ya kawan, bagaimana cara merangkai kelistrikannya. Jadi ini kita buka dulu. Nah seperti ini. Nah perhatikan ya bahwa di sini ini ada dua kaki ya kawan. Terus kakinya ini udah dilengkapi dengan kayak gini nih ya, colokan apa ini istilahnya, soket ya atau apa itu. Jadi kalian harus beli yang sesuai dulu ya. Soketnya itu ya contohnya kayak gini nih ya kawan. Nah nanti dicolokkan ke sana. Nah, terus siapkan dua kabel ya seperti ini. Pastikan ukuran kabelnya tidak terlalu kecil ya kawan. Kabel ini bawaannya adalah 0,75 mm persegi ya. Terus ini kabel yang saya pakai adalah 1,25. Jadi intinya jangan terlalu kecil ya. Kalian perhatikan ya, kabelnya ini isinya di dalam ya, itu paling tidak ini sediakan yang sama. Karena apa? Ini yang nanti yang akan menghantarkan listrik yang ampernya sama besar dengan ini. Jadi kadang-kadang orang asal ada kabel, asal nyambung, asal nyala gitu ya. Padahal kalau terlalu kecil bisa berakibat kebakaran ya. Berarti kan nanti ini kita akan sambungkan ke sini ya. Oke, kita buat dulu sambungannya. Ini warna tidak masalah kawan, karena dia adalah seperti saklar ya. Kanan kiri sama saja. Jepit yang rapat, serapat mungkin. Oke, terus kita colokkan aja dulu satu. Nah seperti ini. Terus nanti karena posisinya, oh iya, posisinya nanti nekuk ya kawan. Jadi perhatikan, bikin seperti ini, karena nanti kita akan tekuk seperti ini. Kenapa? Karena nanti kan ada tutupnya tuh ya, ada tutupnya. Oke, kemudian satu lagi ya, yang biru. Ini warna kabel pun nggak masalah kawan ya. Jadi sebetulnya sih saya mau cari kabel yang warnanya netral agar kalian nggak bingung ya. Contohnya putih semua atau hitam semua, karena ini nggak ada bedanya. Tapi kebetulan saya punyanya kabel warnanya coklat dan biru, jadi jangan bingung ya. Ini sekuat mungkin kawan, jangan sampai longgar ya. Jadi nah tes ya, kalau ditarik-tarik udah kuat, udah bagus. Ini juga dicolokkan ke sini. Nah, colokan yang kuat terus ditekuk seperti ini. Nah, biar kalian bisa lihat ya. Jadi, nah nanti kabelnya ini akan kita keluarkan lewat sini. Nah, seperti ini. Baru nanti ditutup. Ini nyari celahnya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu oke ya, dua kabel yang di dalam udah terpasang. Ini sengaja masih saya biarkan longgar ya kawan-kawan, karena nanti terakhir udah siap semua baru kita kencengin. Nah ini ya mau nggak mau harus kita buka ya.
Ini pun peralatan kita minjam-minjam juga kawan-kawan. Jadi ini kalau kalian memang berprofesi seperti ini ya, repair ya kalian beli sendiri. Tapi karena saya profesinya bukan ini, banyak orang mengira saya tukang pompa ya, udah nggak apa-apa. Padahal saya hanya model alat-alat pinjaman kawan-kawan. Oke, kita buka. Oke, di sini ini adalah isinya kapasitor, tapi kita nggak akan ngotak-ngatik kapasitor. Perhatikan ya, kawan-kawan, ini kabel listrik dari PLN, dia itu masuk ke sini ya. Di sini ini cuman dibungkus aja. Kita buka dulu ya bungkusnya. Nah, seperti ini. Nanti dipakai lagi ya, dirapikan kawan. Oke. Fungsinya plastik tadi kalau ada cipratan air biar nggak kena ya. Perhatikan ya kawan-kawan, di sini ini ada kabel warna biru. Ya, yang keluar dari sini ada warna biru. Terus dilanjutkan ke hitam. Terus jadi yang dari listrik PLN ini warnanya biru, coklat, sama hijau kuning ya. Hijau kuning biarkan aja, jangan diganggu. Jadi kita akan ini aja ya, yang coklat ini. Yang coklat ini akan kita bongkar kawan-kawan. Oke. Usahakan jangan merusak kabel yang ada ya, usahakan kita bongkar, hati-hati. Caranya kalian cari bagian gepengnya ya, karena ini kan gepeng seperti ini, jadi kita lawan, kita gepengkan ke arah sebaliknya, bersilangan sampai gemetaran tangannya. Oke, berat, coba lagi. Nah, bisa dilepas ya. Perhatikan bahwa sambungan ini ya, mereka yang sudah sehidup semati kita pisahkan kan. Jangan pisahkan aku dan dia. Nah, kita pisahkan dia ya. Oke. Nah, dia ya, coklat ini ya kawan-kawan, harusnya dia kan langsung masuk ke dalam pompa nih. Kita pisahkan dia, kita kasih orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Yaitu otomatis pressure switch ini, gitu ya kan. Jadi kalau dicolok nanti dia nggak langsung nyalakan pompa, tapi tergantung orang ketiga, yaitu siapa sih? Otomatisnya si pressure switch ya. Oke kawan-kawan, kita kupas. Kalau orang Melayu atau orang Sumatera bilang kita kopek. Kalau orang Jawa bilang dioncei, orang Sumatera bilang kopek. Nah, kita bahasa Indonesianya kupas ya. Kupas, kopek, oncek, mirip-mirip. Oke. Nah, ini pun kembali ya kawan-kawan, tidak ada patokan yang coklat harus kemana, yang biru harus kemana ya. Yang jelas dari listrik PLN ya, itu masuk ke orang ketiga dulu, yaitu pressure switch. Nah, seperti itu. Kita pelintir ya. Kita gandengkan tangan si orang ketiga ini di antara dua kabel ini. Sekarang kita bungkus kembali, masih bisa pakai nggak nih ya? Nggak bisa. Oke, kita pasang yang baru. Sayangnya kurang besar ya. Oke lah, nggak apa-apa, untuk percobaan aja. Terus kita press ya kanan, nah, agar tidak copot. Oke, ini juga.
Ini sebetulnya untuk melindungi ya kawan-kawan, agar tidak mudah kesetrum, kena bodi pompa gitu ya. Kadang orang main isolasi ya boleh aja, tapi kalau ini kan lebih profesional gitu ya. Oke, kembali kita akan membungkusnya. Jadi ingat ya tadi ya kawan-kawan, tadi dari coklat dia langsung ke merah. Sekarang dari coklat dia ke pressure switch dulu ya, ke sini. Terus habis dari pressure switch baru ke merah, seperti itu. Oke, sekarang kita bungkui. Kita bungkui kembali. Ini agak ngelawan ya. Bungkusnya jadi agak tebal ya, tadinya isi cuma 2, sekarang 3. Oh enggak, dia dibungkus bertiga, tadinya cuma berdua sekarang bertiga. Coba akur tak dia, dipaksa akur ya seperti ini. Yes. Oke, sekarang ya karena lubangnya ini saya lupa, harusnya dimasukkan ke lubang sini ya kawan-kawan. Oke, kita yang penting pasang dulu ya kawan-kawan ya. Nanti kita akan coba otomatisnya. Sementara saya jepitkan kayak gini ya, tapi sebaiknya tadi masuk ke sini juga kawan-kawan ya. Atau kalau nggak muat kita bikin lubang baru lah di sini untuk masuknya kabel dari pressure switch ya. Saya lupa tadi nggak dimasukkan dulu. Oke, seperti ini ya, masang otomatisnya. Habis itu kita akan pasangkan tangkinya di sini ya kawan-kawan. Namun karena agar video ini tidak terlalu panjang ya, jadi rangkaiannya tidak akan saya coba dengan menggunakan air ya. Kalau kalian penasaran, nanti kita akan coba di video berikutnya. Tapi yang jelas hari ini tadi kita sudah membahas ya apa saja persyaratan untuk membuat pompa otomatis ya, kemudian tadi peralatan apa aja yang dibutuhkan, yaitu cek valve ya, kemudian pompanya tadi harus yang model self priming, kemudian ini ya pressure switch. Terus karena nggak ada tempatnya maka kalian butuh T ini, ingat tadi ya mereknya Honda jadi yang bagus. Kemudian oh ya, kalian kalau tanya mau beli di mana ya T ini, nanti linknya saya akan sertakan di kolom deskripsi ya kawan-kawan. Tapi meskipun begini kita bisa kok nyoba ya kawan-kawan, tenang aja. Nyobanya saya akan simulasikan, nanti matinya akan saya ganggu di sini ya. Saya akan simulasikan apa sih yang terjadi kalau tekanan udah tinggi. Jadi ini bisa saya copot, nanti kita gangguin di sini kawan-kawan. Ya, perhatikan. Perhatikan ya kawan-kawan, sekarang listrik akan saya colok ya. Terus pompa nanti saya pastikan ya, kalau pompanya benar, rangkaiannya benar, dia akan langsung nyala. Kenapa kok nyala Pak? Ya karena dianggap kan air di sini kosong, apalagi ini bolong ya kan. Ini dianggap kerannya dibuka sehingga pompa akan langsung nyala. Terus dia nggak akan bisa otomatis karena nggak ada airnya ya, ibaratnya ngowos terus. Nah, saya akan mensimulasikan dengan saya putuskan di sini ya, ibaratnya seperti di sini itu terjadi tekanan sehingga dia tertrigger ya, atau terpicu untuk memutus, cek seperti itu. Jadi ini cara kerjanya ya kawan-kawan. Pressure switch ini kalau dia kena tekanan dari sini ya, dia itu akan mendorong di sini ya, dia akan mendorong switch di sini sehingga yang di sini akan kayak apa, jungkat-jungkit ya kawan-kawan. Dia terdorong ke sana sehingga yang sini akan terdorong sebaliknya, dia akan terdorong ke arah sana. Kalau terdorong ke arah sana, berarti kan ya, ini kan tadinya kabel dari PLN ke pompa tadi kan nyambung. Kalau diginikan putus ya, lihat, sambung putus, sambung putus. Oke, nanti saya akan ganggu dia ya, saya akan simulasikan dia dengan memakai obeng aja ya kawan-kawan. Perhatikan ya kawan-kawan, bahwa seperti tadi saya bilang, kabel di sini harus cukup besar. Kalau kabelnya terlalu kecil ya, nanti di sini panas kawan-kawan. Jadi kalian setelah memasang ini perhatikan apakah ada panas yang berlebihan di sini.
kalian bisa raba, tapi hati-hati ya, ini setrum di sini nanti ya, karena ini belum saya colok sih. Kalau udah saya colok, isinya setrum ya, deadly, mematikan ya, karena jadi hati-hati. Jadi bisa aja kalian mungkin ya raba-raba sedikit gitu kalau berani. Kalau nggak berani, kalian cari termometer ya, yang infrared, tapi mahal banget kan. Ya itulah, kalau kita nggak punya modal ya taruhannya nggak berani ngomong. Dah ya, kita colokkan ya kawan. Bismillah. Oke, perhatikan pompa jalan ya. Terus seperti tadi saya bilang ya, saya akan ganggu pura-puranya tekanan air naik ya, tekanan air naik tuh seperti itu. Terus habis itu pura-puranya nih ya, keran dibuka, tekanan turun, nah seperti itu. Saya ganggu lagi. Perhatikan ya kawan-kawan, tiap kali saya ganggu ya, perhatikan ya. Tiap kali saya ganggu tidak ada percikan api di sini, itu artinya kontaknya bagus kawan-kawan. Ya, kalau ada percikan api itu berarti kontaknya kurang bagus. Perhatikan ya, kalau udah nggak bagus itu kalian bisa membersihkannya ya. Nanti saya kasih tunjuk ya. Kita coba lagi nih. Nah, nggak ada percikan api, bagus ya. Oke, kita matikan dulu. Oke, kalau udah gini nggak nyetrum karena udah saya copot ya. Nah, kalau kalian mau memperhatikan raba di sini dengan kondisi dicopot ya. Nah, saya tadi lupa, bisa ya. Nggak bahaya kalau dicopot. Perhatikan ya. Kalau memang nggak panas berarti aman ya. Kalau di sini kalian raba panas berarti kabel kalian terlalu kecil, atau ini tadi ya, tang kalian ngegripnya kurang. Nah, seperti itu. Terus tadi yang saya bilang di sini ya, tiap kali kayak gini kawan. Ini kan nyambung putus ya. Tiap kali nyambung putus itu kalau ada percikan api itu berarti ada kemungkinan ya sini mulai kotor kawan ya. Kalau kotor kalian bisa coba bersihkan dengan amplas halus ya, amplas halus yang halus banget ya kawan, mungkin nomor 1000 atau gimana gitu ya. Ya kayak gitu untuk memperbaiki ini ya, memperbaiki kontaknya. Jadi caranya itu amplasnya jangan digosok gitu kawan. Caranya itu kayak gini, kalian masukkan amplas ya, terus biarkan kejepit, tarik, masukkan amplas, jepit, tarik, masukkan amplas, jepit, tarik. Jadi amplasnya jangan dipaksa gosok ke sana. Jadi kalau dia kalian jepitkan baru kalian tarik, bentar ya, saya kasih contoh ya biar kalian nggak bingung. Anggap ini amplas ya kawan, ini kertas tisu, mudah-mudahan nggak sobek. Perhatikan, anggap ini amplas ya, tarik, masukkan ke celahnya, biarkan kejepit gini, baru tarik amplasnya, seret. Nah seperti itu, tuh kan sobek. Seperti itu kan ya. Jadi hati-hati banget. Jadi kalau bisa amplasnya kalian dua arah ya, artinya apa, bagian amplasnya kalian tekuk gini sehingga bisa ngamplas sana dan ngamplas ini. Kemudian amplasnya secukupnya ya. Kalau udah habis di sininya, hitam-hitamnya habis, jangan diterus-terusin ya, nanti habis ini kontaknya ya kanan. Oke, seperti itu. Tapi itu ingat ya, biasanya hanya untuk pressure switch yang udah lama ya. Kalau masih baru harusnya nggak persik-persik ya. Makanya kalian kalau beli jangan yang murah-murah ya, carilah yang original ya kawan. Baik kawan, jadi seperti itu tadi ya cara setting, cara menyambung, kemudian ya sama tip-tip saya tadi ya. Jadi seperti itu aja. Terus tangkinya ini bisa kalian pasangkan di atas seperti ini tadi ya. Oh ya, bagi kalian yang belum pernah nonton video-video saya sebelumnya, tangki ini ya kawan, kalau kalian beli itu tekanannya masih tinggi ya. Dia tekanannya itu masih 3 bar ya. Kalau tekanannya 3 bar, kalian harus turunkan. Karena apa? Kalian harus menyesuaikan dengan tekanan otomatis atau pressure switch ini. Perhatikan ya, di sini tertulis tekanannya on 1,1 ya, terus off 1,8 gitu ya. Jadi di sini ya, kalau ini on-nya 1,1, maka di sini ya kalian usahakan tekanannya sekitar 1 bar atau 1 kilogram ya.
Jadi kalian ukur ya kawan pakai ini kayak ngukur tekanan ban ya. Jadi kalau terlalu tinggi tekanannya ketika kalian beli itu biasanya tekanannya masih tinggi. Ketika tekanannya tinggi kalian kempesin ya. Nah seperti itu. Nah kalian kempesi sampai kalian dapatkan ukuran berapa tadi? 1 bar ya. Biasanya sih anjurannya 0,9 tapi 1 bar atau 1 kilogram cukup lah, atau 15 psi. Kalau psi ini paling sering dipakai untuk mobil ya kawan-kawan. Tapi saya tergantung orangnya ya. Kalau saya itu suka pakai ukuran PSI ya. Mobil saya itu saya pompa 35 PSI sama 30 PSI gitu ya. Ini isinya hanya berapa tadi? 1 bar atau 1 kilogram atau 15 PSI. Jadi seperti ini. Nah, diukur kalau sini menunjukkan angka 1 kilogram, 1 bar atau 15 PSI, maka udah cukup. Nah, seperti itu. Barulah kalian pasangkan di sana ya. Jadi ada beberapa orang yang nanya, Pak saya beli pressure tank kok masih cetak-cetek ya, rupanya tekanannya nggak dikurangin gitu ya. Seperti itu kawan-kawan. Baik kawan-kawan, jadi seperti itu ya. Cukup panjang videonya tapi mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kalian ambil, banyak ilmu yang bisa kalian dapatkan ya. Kalau kalian penasaran bagaimana hasil ini kalau dipraktekkan di pompa nanti atau dipakai untuk memompa air, bagaimana kalian ikuti di video berikutnya ya. Sekian dulu, terima kasih sudah menyaksikan.